Hasil panen ubi unggulan Gatot Kaca di Lumajang tidak laku. Petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Petani memanen ubi hingga usia tua, bahkan sebagian besar telah membusuk. Lahan ubi jalar jenis Gatot Kaca seluas 2,5 hektar milik Yurianto di Desa Karangadom, Kecamatan Pasru Jambi, Lumajang ini terpaksa dipanen meskipun tidak ada yang membeli. Tanaman ubi ini dipanen melebihi batas usia, di mana harusnya dipanen usia 4,5 bulan. Tetapi kini karena tidak diambil oleh tengkulak, ubi Gatot Kaca ini dipanen setelah berusia 8 bulan. Hasilnya pun cukup miris. Sebagian besar ubi telah membusuk lantaran terlambat dipanen. Hal tersebut terjadi lantaran petani yang sebelumnya menjalin kemitraan dengan tengkulak ubi tidak memiliki kepastian pasar. Ubi siap panen pun tidak terserap hingga tidak laku. Dalam hal ini, Yulianto yang menanam ubi seluas 2,5 hektar harus gigit jari lantaran merugi hingga kisaran 90 juta rupiah. Ya, ini karena faktor usia. Usianya ini kan sudah mencapai 8 bulan lebih. Sedangkan seharusnya ini waktu dipanen ini pada usia 4 bulan setengah. Jadi busuknya ini bukan masalah apa, ya cuma faktor ketuaan. Jadi balik lagi menjadi tanah lagi. Kenapa tidak dipanen? Tidak dipanen itu karena ini kan awalnya ini kami kan bermitra. Terus saat usia sudah mencapai masa panen, saya sudah melaporkan ke mitranya, tapi tidak dipanen. Sedangkan untuk petani mau panen sendiri menawarkan ke tempat lain kan juga nggak berani karena ini bermitra. Kalau alasannya, Pak? Ya alasan nggak ada yang pasti sih alasannya. Mungkin karena banyak atau faktor harga yang turun gitu. Kali ini produk ekspor, Pak ya? Iya, ini produk ekspor dan ini juga kemarin tuh kami juga sukses melakukan tahap uji coba ubi jalar di Samabrin. Dan saat Samabrin tuh kita juga dikawal mulai harga, mulai perawatan sampai harga. Jadi petani kan ketagihan untuk budidaya tanam ubi jalar. Selain Yulianto, tentunya masih banyak petani ubi yang bernasib serupa. Atas hal itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong pemerintah melakukan pengawalan terhadap serapan pasar hingga kualitas ubi dari petani. Khusus untuk ketela ini memang seperti ini. Ketela Gatot Kaca ini memang sudah diakui oleh BRIN menjadi varietas unggul tingkat nasional dan ini sudah dirilis dan ini sudah dilepas varietas ini. Nah, selanjutnya sebetulnya harus ada pengawalan dari sisi produksinya ini saat panen. Kemana pasarnya? Ini harus jelas. Hal inilah yang membuat kadang-kadang petani sering dalam tanda kutip menjadi bahan menjadi bahan objek penderita. Mereka sudah bersemangat, mereka sudah menghasilkan produk yang paling bagus dan maksimal, akan tetapi pasca panennya pemasarannya tidak jelas. Ini yang menyebabkan petani patah semangat. Kalau ini dibiarkan, pemerintah pusat yang sudah mendengungkan swasembada pangan dan lain sebagainya dengan capaian-capaian yang sudah jelas, petaninya dikecewakan, maka saya khawatir swasembada ini juga tidak terlaksana dengan baik. Kalau ubi ini pasarnya kemana, Bu? Sebetulnya ubi ini sudah mulai tahun 2022 itu sudah diekspor. Ekspornya ke Cina dan Jepang. Dan hari ini seharusnya sudah ada kemitraan dengan eksportir tersebut, di mana mereka harus membuka gudang bahan baku yang ada di Kabupaten Lumajang, sehingga mereka bisa memutus mata rantai dan mengefisienkan biaya produksi dari ketela. Sementara itu, diketahui Kecamatan Pasru Jambi ini sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah sebagai wilayah penghasil ubi, lantaran sesuai dengan geografisnya yang berada di lereng Gunung Semeru. Dan ubi jalar Gatot Kaca ini menjadi salah satu yang diprioritaskan dan menjadi tanaman pangan unggulan.
Yogi Nugroho, CTV.